adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mau muji nyembah Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, kakak mau tantang adik-adik semua buat ajakin semua orang yang ada di rumah kalian. Mungkin itu kakek, nenek, papa, mama, kakak, adik, pokoknya semuanya sebanyak-banyaknya. Sambil kalian ajakin, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Sama
tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Kau telah memimpin kami sampai hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin masuk dalam hadirat-Mu, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang suci kudus layakan kami. Adik-adik, kakak mau undang kita semua buat naikin satu pujian ini.
siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kakak yang akan bawakan firman, Kau juga pimpin kami supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bye bye. Shalom adik-adik. Nah, kalian kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan Tuhan, dapat kami lakukan Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami yang subur Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan, kakak mau nanya sama kalian. Kalian senang gak sih kalau besoknya tuh hari Minggu? Pasti dari semua adik-adik, pasti kalian senang. Kenapa senang? Karena hari Minggu tuh libur. Kakak juga senang libur. Nah tapi ingat, setiap hari Minggu kalian selalu apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalian harus beribadah sama Tuhan. Nah kakak juga ingatkan kalian nih adik-adik, kalian jangan lupa ya, setiap hari Minggu kalian ibadah. Jangan karena di rumah aja kalian kayak aduh capek, aduh males beribadah. Ya kalian ingat lagi, karena di hukum Taurat yang keempat Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah mungkin setelah ibadah kalian boleh main game atau tidur seharian karena kalian puas-puasin karena hari Minggu kan libur. Nah atau kalian olahraga atau jalan-jalan sama orang tua karena kan orang tua juga libur. Nah bisa kayak gitu. Nah kakak kan udah selesai tuh tanya-tanya sama kalian. Nah sekarang kalian siapkan Alkitabnya. Kalian buka di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kalian buka ya, Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kalau yang udah katakan hore. Kalian harus semangat adik-adik walaupun di rumah aja ibadahnya, oke? Kita baca dulu perikopnya bareng-bareng. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita baca ayat yang pertama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ayat yang kedua. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat keempat. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang, nyawa orang, atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah adik-adik, kalian kan sudah membaca tuh firman Tuhan di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kakak ingin ceritakan lagi nih adik-adik, gimana situasinya dan kondisinya pada saat itu adik-adik. Nah, orang Yahudi waktu itu adik-adik, hari Sabatnya itu pada hari Sabtu, bukan kayak kita adik-adik di hari Minggu. Karena hari Minggu kita kan harinya ke-7 adik-adik. Nah, orang Yahudi itu hari Sabatnya hari Sabtu adik-adik. Nah, pada hari Sabat adik-adik, orang-orang Yahudi itu hanya memperbolehkan orang untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Dah, cukup itu aja adik-adik. Jadi mereka gak boleh ngelakuin hal selain itu adik-adik.
Kayak misalkan nih, kalau kalian kan misalkan hari Minggu kalian ketemu teman-teman kalian, kalian senang-senang bareng, main bareng. Nah, pada waktu itu tidak boleh adik-adik, karena ada aturannya adik-adik. Ada hukumnya kalau kalian hari Sabat tuh harus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kalian pulang masing-masing ke rumah masing-masing. Hanya itu saja. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membuat peraturan seperti itu ya adik-adik. Tuhan Yesus nggak pernah bilang kalau hari Sabat tuh kalian hanya beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan pulang, dan sudah, kalian nggak boleh ngelakuin apa-apa. Nah, pada saat itu orang Yahudi itu buat peraturan seperti itu adik-adik. Nah, kakak tanya nih sama kalian, kalian senang nggak sih pada waktu itu misalkan kalian di situasi kayak gitu, pada hari Minggu kalian cuma beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan pulang istirahat? Kalian senang nggak? Yang biasanya nih ya, kalian kan biasanya kalian main-main sama teman kalian atau kalian jalan-jalan, kalian nggak boleh adik-adik. Kalian dihukum kalau kalian melakukan hal seperti itu adik-adik. Nah, nggak senang banget kan adik-adik? Kakak juga kalau waktu itu kakak ada di situasi kayak gitu, kakak nggak senang adik-adik. Kakak bakal benci hari Minggu, karena hari Minggu yang biasanya kalau hari Minggu kita akan senang-senang, kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi setelah itu kita kayak udah ya, kalian udah firman Tuhan, kalian udah dengerin, kalian pulang ke rumah masing-masing. Hanya itu saja adik-adik. Kalian senang nggak? Kalian tunggu nggak sih hari Minggu? Kalau kakak sih nggak akan tunggu ya. Kakak nggak akan senang kalau ada peraturan seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya nih Tuhan Yesus nih waktu itu lagi jalan nih adik-adik ke rumah ibadat atau yang zaman sekarang tuh gereja adik-adik. Nah di situ Tuhan Yesus lihat nih ada orang yang mati sebelah tangannya, atau biasanya kalau kalian itu kan orang lumpuh tangannya, nggak bisa digerakin. Nah Tuhan Yesus sudah lihat tuh orangnya. Nah tapi orang-orang Farisi tuh mengamati Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus ngelakuin nggak ya? Tuhan Yesus ngelakuinnya nggak ya? Karena kan pada hari Sabat nggak boleh melakukan selain mendengarkan firman Tuhan, beribadah. Setelah itu pulang, nggak boleh ngelakuin apa-apa lagi. Nah, Tuhan Yesus di situ bilang ke orang yang mati sebelah tangannya itu atau lumpuh itu, bilang, mari berdirilah di tengah. Tuhan Yesus suruh berdiri di tengah. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang nih di ayat yang keempat ya. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Nah, kalau kalian, kakak tanya nih sama kalian, kalau hari Minggu kalian lebih baik ngelakuin yang jahat atau ngelakuin yang baik? Pasti yang baik ya adik-adik. Nah, selanjutnya kalian bakal nyelamatin orang atau membunuh orang? Ya pasti menyelamatkan orang lah adik-adik ya. Nah di situ orang-orang Farisi nggak ada yang jawab, karena benar juga, karena kenapa kalian buat aturan seperti itu yang sepertinya kayak kalian ngelakuin baik salah, kalian ngelakuin apa-apa salah di mata orang Farisi gitu waktu itu, karena dia buat aturan nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Nah kayak gitu adik-adik. Nah waktu itu Tuhan Yesus tuh berduka cita, sedih karena kedegilan mereka. Kedegilan tuh kayak keras kepala batu. Orang-orang Farisi itu seperti itu adik-adik, makanya jangan dicontoh ya adik-adik. Nah Tuhan Yesus sedikit marah gitu kepada orang-orang Farisi gitu. Langsung Tuhan Yesus bilang kepada orang yang mati sebelah tangannya itu atau lumpuh, Tuhan Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengeluarkannya, maka sembuhlah tangan itu. Kakak yakin tangannya itu yang kayak gini adik-adik, kayak gini, kasih Tuhan Yesus tiba-tiba udah bisa. Itu mukjizat ya adik-adik. Karena apa sih yang nggak bisa dilakuin Tuhan Yesus? Kayak ada yang mustahil ya adik-adik. Nah di situ lalu kesel orang-orang Farisi karena Tuhan Yesus tidak menaati peraturan, karena Tuhan Yesus melakukan selain ibadah, selain mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Di situ harusnya nggak boleh adik-adik. Nah
orang-orang Farisi ini marah dan ingin membunuh Tuhan Yesus, adik-adik. Seperti itu adik-adik situasinya. Jadi pada saat itu situasinya tuh hari Sabat itu tidak menyenangkan adik-adik. Tidak menyenangkan seperti sekarang adik-adik, karena ada aturan-aturan yang membuat kita tuh terasa dikekang atau seperti melakukan rutinitas yang seharusnya kita bisa lakukan itu pada hari Sabat, atau kita bisa main-main sama teman hari Sabat, kita senang-senang, tapi nggak boleh pada saat itu. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus kesel, kenapa sih buat aturan seperti itu, padahal hari Sabat tuh menyenangkan hati Tuhan loh, dengan cara kita bisa memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari Sabat itu kita bisa senang-senang melakukan kegiatan yang kita tunggu-tunggu, biasanya kan weekend gitu kan. Biasanya kita bisa senang-senang hari Minggu, kita bisa main-main sama papa, mama kita, bisa jalan-jalan, bisa melakukan aktivitas yang senang pokoknya di rumah aja kan sekarang gitu. Nah, kita masuk ke inti kita yang pertama. Yang pertama adalah kita harus percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita, adik-adik. Nah, menyembuhkan kita ini tidak hari Minggu saja, adik-adik. Setiap hari Tuhan Yesus bakal bisa menyembuhkan kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita, adik-adik. Kita punya iman kalau kita misalkan sedang sakit, kita sedang lelah, kita minta Tuhan tolong sembuhkan segala penyakitku yang aku alami saat ini. Kamu juga harus punya iman dan percaya, adik-adik, kalau Tuhan dapat menyembuhkan kamu, adik-adik. Tuhan dapat memberi engkau semangat ketika sedang lelah. Nah, kalian juga harus berdoa, adik-adik. Nah, yang kedua, kita harus bersuka cita, adik-adik, atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti di yang kita alami pada beberapa bulan ini, yang kita harus di rumah saja, adik-adik. Kita juga harus bersuka cita, adik-adik, karena Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun tuh, adik-adik. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang ketika lagi sedang diterpa badai, Tuhan Yesus cuma bilang, kenapa engkau takut? Nah, kita juga harus kayak gitu, adik-adik. Kenapa kita harus takut dengan segala yang kita alami saat ini, adik-adik? Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam keadaan apapun, adik-adik. Makanya kita harus suka cita, adik-adik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, adik-adik. Tidak terbatas misalkan dia orang agama lain, atau dia musuh kita, atau dia orang yang kita benci, kita jengkel. Kita juga harus berbuat baik kepada dia, adik-adik. Dan kita juga nggak harus berbuat baik pada hari Sabat aja. Kita juga bisa berbuat baik setiap hari, setiap waktu. Kalau kita bisa berbuat baik, ya kita lakukan, adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang ajarkan kita, walaupun hari Sabat waktu itu, zaman dahulu itu, nggak boleh melakukan kebaikan. Kamu harus beribadah, dengar firman Tuhan, pulang. Hanya itu aja. Tapi Tuhan Yesus nggak pengen kayak gitu. Tuhan Yesus juga pengen kita berbuat baik setiap hari tanpa ada gangguan apapun, tanpa misalkan kita harus dibatasi dengan situasi yang kamu nggak boleh ya berbuat baik pada hari Senin misalkan. Nggak kayak gitu. Tuhan nggak pengen. Tuhan pengen kamu berbuat baik sama semua orang, mau hari apa kek, mau waktunya kapan kek. Kalau kamu bisa berbuat baik, buatlah itu dengan maksimal. Kamu juga harus berbuat baik kepada orang, dan nama Tuhan pasti akan dimuliakan dengan kamu membantu orang. Oke, kakak udah selesai firman Tuhan. Mari kita bersatu doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati ya Tuhan setiap apa yang kami dengar
Biarlah firman-Mu ini dapat menumbuhkan hati kami Tuhan, dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bahwa kami akan selalu ingat dan kuduskan hari Sabat Tuhan. Kami juga ingat Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga akan selalu berbuat baik kepada orang Tuhan, tidak terbatasi oleh apapun Tuhan. Kami akan selalu berbuat baik kepada orang Tuhan dengan mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati studi kami Tuhan, Kau berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terus terpancar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you adik-adik, God bless you, dadah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Adik-adik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!